Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Iwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini pagi menjelang siang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kembali bermajlis di majlis yang mulia ini, melanjutkan dan merutini majlis ilmu, majlis kebaikan, dan kita sampai pada tema nasihat sang murabi, ya, futur itu mematikan. Semoga kebersamaan kita ini tidak hanya terjadi di majlis yang mulia ini, tidak hanya terjadi di dunia, namun kelak di salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ibati rahimakumullah, kita akan ada dua pembahasan. Pertama, apa itu futur dan bagaimana tahapan seorang mutarabi, seorang binaan, seorang ahwat, seorang ikhwan itu futur dalam perjalanan ta'limnya. Kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan berikan beberapa wasaya. Wasaya itu jamak dari wasiat yang insyaallah nanti sama-sama kita akan kaji secara bersama-sama. Sebenarnya futur itu apa? Ya, sering kita dengar kalimat jangan futur, ya, tetap semangat, jangan futur, hati-hati, dijaga semangatnya, jangan futur, seperti itu. Sebenarnya ada hadis yang melatar belakangi. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, likulli amalin sirratun wa likulli sirratin fatratun. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kana ghairu dzalika faqad ahlaka. Setiap amal manusia itu likulli amalin sirratun. Ada saat mereka mengalami semangat. Jadi kalau sedang semangat itu, jangankan ngaji satu hari one day one juz, bahkan 4 juz pun akan dia lakukan. Jangankan 2 pekan sekali kita kajian, sepekan 2 kali pun akan dia jalani. Jangankan sedekah 2.000 setiap hari, 10.000 pun akan dia jalani. Itu namanya sirratun. Tapi perhatikan, walikulli sirratin fatratun. Dan setiap masa semangat itu ada masa yang disebut fatrah, yang di masa yang disebut futur. Maka Rasul berikan solusi, wa man kana fatruhu ila sunnati faqad aflaha. Siapa yang masa futurnya beralih kepada sunnahku, dia telah beruntung. Males taklim tapi beralih baca buku. Males tahsin tapi menyimak kajian tahsin itu. Ya,
malas untuk sedekah tapi dia memperbanyak senyum. Yang penting jangan senyum sendiri di kamar mandi, dan tentu senyumnya yang tepat ya. Karena ada salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Lampung ini, Bandar Lampung ini, bertanya seperti ini, Ustadz, kalau senyum itu adalah sedekah, mengapa banyak ulama membolehkan bahkan menganjurkan untuk wanita itu menggunakan cadar? Nah, ini salah tafsir ya. Jadi sebenarnya senyum di situ ya wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Niat senyum itu benar, tapi kalau dia dilakukan dengan tidak tepat, bukan senyum lagi tapi genit namanya. Dan itu tidak boleh. Karena memang tabiatnya ya, wanita itu ya kalau dia terlalu berlebihan senyum kepada lawan jenisnya, nah ini multitafsir pada hati si laki-laki tadi. Apalagi kalau fi qulubihim marad, kalau dalam hatinya ada penyakit, wah ini pasti senang sama saya, padahal enggak, menghormati saja kakak tingkat ya. Maka akhirnya kalau tidak hati-hati ada istilah ya CBSA, cinta bersemi sesama aktivis. Wah ini. Jadi saya adik tingkat nyenengi kakak tingkat itu sering ya. Saya dijapri seperti itu, Ustadz ini gimana caranya ya, di blog masih sayang Ustadz, waduh jangan ditemui, dia datang Ustadz ya gitu. Itu namanya CBSA, cinta bersemi sesama aktivis. Tapi apa futur itu? Futur itu adalah keadaan. Ini secara global ya, sebenarnya banyak ulama mengatakan, tapi bukan ini fokus kita, sehingga sementara gambaran besarnya saja. Futur itu adalah malas, keadaan malas atau lambat dalam berbuat kebaikan. Dia tetap berbuat, dia tetap beramal, tapi bermalas-malasan dalam beramal, memperlambat diri dalam beramal, padahal sebelumnya dia selalu terdepan. Itu futur. Jadi futur itu bukan brus ya, tiba-tiba lepas jilbab, enggak. Futur itu tiba-tiba live group sambil takbih, enggak, itu nanti tahapannya ada. Jadi keadaan malas atau lambat dalam kebaikan. Saya ulangi, orang futur itu tetap beramal, tapi dia bermalas-malasan. Orang futur itu tetap dia beramal, tapi memperlambat ketika melakukan amal. Kenapa dikatakan futur? Karena sebelumnya mereka mutasarrian, semangat, sregep untuk berbuat kebaikan. Nah, Masya Allah, ini yang biasanya tertimpa futur. Pertama, juru dakwah ya, ustadz, ustazah, kiai ya, pak kaum ya, pokoknya orang-orang yang dia berdakwah kalau tidak pintar mengatur ritme dakwahnya, dia rentan sekali terkena futur. Pagi subuh keluar ya, kajian duha siap ya, kultum ba'da zuhur bismillah, kajian menjelang berbuka kenapa tidak ya, kultum taraweh dijalani, kajian keluarga jam 8 malam datang juga. Hari itu dia begitu banyak jadwal, tapi lupa bahwa hati itu butuh nutrisi untuk tafakur, butuh vitamin, butuh suplemen untuk menguatkan agar semangat itu tetap ada pada diri si juru dakwah tadi. Ya termasuk antuna ini kan ya bisa dibilang juru dakwah ya, minimal dakwah bilhal, minimal dakwah dengan perbuatan. Pakaiannya sudah menunjukkan kemuslimahannya, tutur katanya sudah menunjukkan kemuslimahannya. Itu juga bagian dari
juru dakwah. Kalau tidak diberi suplemen berupa semangat itu sesuatu yang rizki dari Allah, maka nanti kita akan sombong. Oh, wong saya memang gitu saat semangat. Jangan, tapi ucapkan alhamdulillah. Semua karena pertolongan Allah, Ustadz. Saya setiap Sabtu kajian dan alhamdulillah tidak ada halangan. Saya tadi subuh itu ngisi di luar, kemudian pulang itu ya kan HP tak matikan tadi di kendaraan itu geter terus ya, HP saya itu geter. Ada dua kemungkinan, yang bertanya atau yang izin. Ternyata 50-50. Ada yang nanya, ada yang izin. Tapi alhamdulillah lebih banyak yang nanya, karena yang izin ternyata sedikit. Ya, semuanya kadang saya jawab iya, kadang nanti ya, karena memang tadi bawa kendaraan. Ini kalau kita ndak juru dakwah, tidak kuat suplemennya, tidak akan bahaya. Termasuk aktivis, antuna di kampus, ikut komunitas A, ya, LDK B, komunitas C. Ini kalau tidak di manage waktunya, kita akan lemah, lelah, capek, futur. Apalagi yang ketiga ini rentan sekali, para penuntut ilmu. Jadi futur itu akan menimpa orang-orang baik, yakni juru dakwah, aktivis dakwah, dan para penuntut ilmu. Kenapa Ustadz kok di situ nggak ada orang malas? Ngapain digoda? Wong mereka sudah dengan sendirinya ya tergoda. Yang akan digoda itu kayak antuna ini, taklim rutin, setoran hafalan seminggu ya 2 hadis, kadang 2 ayat, lumayan. Dan di grup WS itu kalau nggak salah sudah 30-an sekian ya, sudah 30-an sekian. Itu kalau hafal semua luar biasa itu. Ditikror ya, kalau bisa dapat materi dicatat, jadi tidak lupa. Karena kalau di HP saja nanti pas kita butuh mereset HP kita, bisa jadi itu hilang. Dihafalkan. Kalau antuna hafal 50 ayat atau hadis itu saja. Kemudian antuna dan kita meninggal di atas hafalan itu, semoga salah satu dari hadis atau ayat tadi akan memberi hujah kepada Allah bahwa kita pernah sebelumnya menjadi orang yang menghafalnya. Di saat yang lain tidak menghafal, kita menghafal sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah, itu dapat 2 pahala itu, pahala ngafal dan pahala nahan kantuk. Tapi jangan disengaja, kata Ustadz, 2 pahala, jadi ngapalnya kalau sudah injury time tinggal ngeletaknya, itu namanya ngakali. Maka saya pernah ditanya murid di kelas itu, Ustadz apa hukumnya kalau orang itu belajar ngantuk? Kalau dia ngantuk itu tidak dituruti, dalam artian dilawan dengan sering manggu astagfirullah, itu bisa dapat 2 pahala. Tapi kalau masih ngantuk juga sebaiknya wudhu. Kalau wudhu juga enggak sembuh-sembuh, ya digerujuk air. Jadi kadang-kadang kalau ngantuk itu kan tipsnya tukar tempat ya, tukar tempat ya, terutama kalau Jumatan itu banyak rentan sekali orang ngantuk, apalagi khotibnya membaca, AC-nya kenceng, perutnya kenyang, itu wis. Itu tidur paling favorit kalau dengerin khutbah.